Kamera sesuaikan udah Pak? Alhamdulillah. Semuanya duduk, masa saya berdiri sendiri kurang sopan, bari capek. Hormat ke orang lain itu bahagia. Dengar ya, bahagia itu bukan dihormati. Bahagia itu menghormati. Orang yang ingin dihormati enggak punya, makanya ingin iya kan? Kalau barang dagangan ingin dihargai, biasanya dikasih harganya karena enggak ada harganya. Orang yang ingin dihargai biasanya enggak punya harga diri. Orang yang bisa menghargai karena dia punya. Pahami ini hadirin. Bahagia itu bukan ingin tapi itu dari Allah. Kalau ke makhluk makanya orang-orang yang ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dikagumi lebih sering sakit hati. Hargai dong ibu, nak. Nyeri hati Mas. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui kalian, ibu yang hamil. Mungkin di hati anak teh, siapa suruh ya deh ya, nah kita mah nggak pesen. Jangan, nggak boleh ibu. Ibu teh menderita tuh karena ingin jangan ingin dihargai suami, ibu aja yang menghargai. Makin ingin dihargai, dicintai, capek hidupnya. Itu ke Allah. Ingin disayang Allah, ingin diberi Allah, ingin dicintai Allah, ke Allah karena Allah pemiliknya. Kalau berharap ke makhluk nggak ada bahagianya. Bu, dengar ya Bu ya, Bu. Mau bahagia? Jangan banyak berharap dari suami. Model-model ini, maaf ya Pak ya. Model-model ini model-model yang nggak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, ngebahagiaan diri sendiri aja susah, benar tidak? Ngaku menderita Bu. Udahlah, ibu melempeng weh. Sama bapak juga ya. Dua tong petatang petenteng ya, penyakit itu. Orang yang nyebelin banget, orang yang sombong tuh. Fir'aun sombong, hancur. Abu Jahal, Abu Lahab sombong, hancur. Semua yang sombong pasti dihancurkan oleh Allah. Karena yang dia sombongkan itu pasti milik Allah. Harta, gelar, jabatan itu mah casing, gak ada apa-apanya. Kalau isinya jelek, hancur. Dua, ego normal, egois tidak normal. Pulang dari masjid nyari sendal sendiri normal. Tapi pulang dari masjid ngumpulin sendal yang bagus-bagus punya orang, itu maling. Egois kecenderungannya merugikan orang lain. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Perokok egois tidak kira-kira? Ya sudah. Perokok yang baik itu sedot, telan. Orang tidak ridho. Hak udara bersih dinodai, dirusak oleh asap rokok kita. Kalau bapak perokok dan tidak mau merugikan orang lain, hanya ingin merugikan diri sendiri, bungkus kepalanya pakai kantong kresek. Tapi kalau bapak merokok dan dihembuskan ke yang lain, zolim, karena orang lain belum tentu ridho. Ibu diam Bu, bener sebab balanya jadi kurang ya.
Cobalah bapak-bapak yang ngerokok, ingat, jangan sampai kita egois, orang lain teraniaya oleh asap rokok kita. Yang paling top sih berhenti ngerokoknya, ya. Karena siapa tahu dihembuskan. Lalu orang yang terisap ini tidak ridho, tapi mau protes nggak berani karena atasannya. Ya Allah, bengek saya kumat. Ya Rob, balas ya Allah. Sing mencret. Jangan ya, jangan doa jelek ya. Nggak boleh. Tapi bisa jadi diijabah tah. Makanya yang perokok lihat aja nasibnya. Besar kemungkinan hidupnya tidak tenang karena zalim. Walolotot ke ketingali ya tukang ngerokok wungkul, luak liuk kiri kanan. Udah, kita yang tidak merokok jangan menghina perokok. Kalau menghina kita jadi sombong. Kalau lihat perokok, sebetulnya perokok juga ingin berhenti, tapi belum sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan? Doakan sing pahit gitu supaya berhenti. Kita tidak boleh mikir jelek dan berbuat jelek, tetap harus baik, ya. Enak kan hidup baik begitu? Jangan menghina, karena menghina tidak menyelesaikan masalah. Yang perlu itu membantu. Dalam Islam, bahagia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Ingat baik-baik ya, kesuksesan seseorang bukan dari apa yang dia miliki, tapi dari apa yang bisa dia beri. Orang banyak uang gak ada apa-apanya sama sekali. Orang banyak sedekah yang ada apa-apanya. Makanya ciri ahli takwa, ciri orang yang bakal bahagia, Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, tah di sana bahagia. Bagi yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, oh GTA ini ya, nggak ada bahagianya. Jadi berapa Pak Wali yang itu tuh yang harusnya zakat berapa? 300. Yang terkumpul 6. Berarti itu malayar zakat ya tehnya. Bayar. Coba saya tes dulu tentang penyakit hati sehat atau tidak. Kalau punya uang, jangan langsung soleh, yang asli dulu ya. Punya uang 2 lembar 120.000, yang mana yang disedekahkan? Jujur. 20. Ternyata 3 lembar 125. Jadinya berapa? 5.000. Ya Allah, ini ada yang keselip, jadinya 4 lembar 127. Nah itu nih, udah kelihatan nasibnya ya kan. Makin pelit makin menderita. Dengerin ini, bahagia itu dengan memberi. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Jebet aja, gak usah kebanyakan mikir, dilatih. Potong 5%. Punya uang 100.000, potong 5%. 5.000, sok lah 5%. Punya 1 juta, 50. Punya 10 juta, potong 500. Latih 5%, tekadkan. Jadi miskin tidak? Enggak. 3 bulan kemudian naikkan 10%. Dapat 1 juta, sedekah 100. Zakat dulu, kalau zakat profesi boleh zakat dulu. Pokoknya 10%. Tidak miskin juga, 3 bulan lagi naik 20%. Dapat 1 juta, potong 200. Dapat 10 juta, potong 2 juta. Naik lagi
Kenapa jadi tegang begini ya? Saya lihat wajahnya ini kayak gimana? Kan 5% gini, 10% mulai mikir kayak cicilan kumaha ya, 20% udah diam begini. Mau saya naikkan ke 40 tapi takut stroke. Kita mah baru rencana aja pelit Pak. Iya kan gak diambil. Rencana aja pelit kita ini Pak. Ada yang nyeletuk, emang kalau AA bagaimana? Saya nih Pak, misal lagi duduk begini, namanya juga ngarang ya kan, lagi duduk tiba-tiba ada tamu AA dari luar teh, ya Pak, boleh enggak ketemu sebentar? Oh ya silakan Pak. Terima kasih ya atas nasihat dan doanya. Alhamdulillah usaha saya maju, untungnya banyak. Ini nih ada sedikit buat brek aja di sini, ngasih tas segede gini. Apa ini Pak? Buat Allah terserah, saya syukuran aja. Makasih, dia pergi. Pas dibuka ternyata uang 10 miliar. Digimanain cobaan? Gampang, dibagi 2, 5 miliar untuk bapak-bapak dibagikan untuk beli apa aja, 5 miliar untuk ibu-ibu. Beres, sederhana. Namanya juga ngarang ya, masa ngarang aja pelit. Terus ada yang nyeletuk, Arya gimana? Ya saya ngarang lagi sendirian di belakang 100 miliar. Kita mengarang aja pelit Pak. Jelas tidak ini dah hadirin. Makanya teh hidup menderita tuh pelit. Mau bahagia, mau bersih hatinya, senang berbagi. Saya uang terbatas, kata-kata yang baik. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Wajah cerah, sedekah itu. Makanya orang-orang yang tahu ilmunya, di mana dia berada, senang sekali. Perkataan yang baik, senyuman yang tulus. Kenapa kamu senyum terus? Sedekah. Kenapa ngomongnya enak? Sedekah. Inilah ciri orang yang sukses, yang berakhlak baik. Di mana dia ada, dia terus menebar kebaikan dengan ikhlas. 3, panjang teuing jeung ceramahna nih. Gimana Pak Wali, cukup segini? Terus apa? Terus pulang? Dipercepat. 3, norak. Norak teh ria, senang dipuji orang. Selamat menderita bagi orang yang hidupnya sibuk pengen dipuji, dikagumi orang. Selamat berbahagia bagi orang yang sibuk ingin dipuji dan dikagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang pengen dipuji manusia, sibuk membagus-bagus casing. Tapi kalau orang sibuk ingin dipuji Allah, sibuk membagus-bagus hati dan amal. Dengar itu. Tes, Bu, Ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Sudah jelas ya kenapa istri bapak kurang bahagia ya. Capek pengen dipuji teh, ingin kelihatan langsing, jadi jarang napas, jadi liur, migrain. Ingin kelihatan putih, direndam pakai soklin. Hidup mah just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Mau bahagia? Mau bahagia? Tong centil. Apa adanya, enak. Jangan takut dengan penilaian orang, nggak ada apa-apanya. Sampai jeding orang memuji kita, nggak ada apa-apanya. Tapi saya dihina sampai jebleh,
orang menghina, gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya cuma satu, Allah ridho tidak ke kita. Ini ada nih di ruangan ini ya, seseorang pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame, udah. Kenapa ngeliatin saya, hah? Dengerin, belum selesai. Demi Allah, Allah sedang mendengarkan nih ucapan ini. Dengerin sumpah ini. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki rame-rame. Orang kalau sudah senang dipuji, cenderungnya dekat dengan sifat munafik. Hanya topeng yang dibagusin, tapi isinya jelek. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan, taburkan pasir kepada orang yang memuji. Ini adalah ilustrasi, jangan tamak kepada pujian. Capek hidup ingin dipuji manusia, bahagia kalau kita sibuk ingin dipuji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qurubikum wa a'malikum. Allah sesungguhnya Allah tidak lihat casing, karena casing kan Allah yang ngebagikan, tapi Allah melihat hati dan amal kita. Udah, aki-aki tong centil, jangan banyak gaya. Udah jelas kita ini aki-aki ya. Nggak usah ingin disebut pemuda keren. Mau ngapain? Ibu, nggak usah lihat-lihat seragam SMA. Udah selesai waktunya. Jangan memaksakan diri. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu. Terima jadi tua tuh ya. Baca. Nggak usah capek-capek segala ingin, just the way you are. Dan mangga secukupnya, nggak usah aduh kita kumaha teman iki cacing lah naon. Nikmati jadi tua, nikmati keriput, nikmati uber-uban, nikmati, bukan stres. Stres tuh takut dinilai orang. Mikir mau bahagia, jangan sibuk dengan penilaian orang ya. Mau berbuat sehebat apapun pasti ada yang sebel ke kita. Keun bae. Mau tahu caranya supaya nggak sakit hati? Ini para pejabat harus tahu ya. Karena saya kan udah nyobain dihina habis-habisan. Oh alhamdulillah Bu. Dulu pesan waktu zaman dipuji-puji, pesantren Darut Tauhid nggak ada apa-apanya. Cuman orang datang ke Darut Tauhid mau dipotret, tapi sesudah dihina, dicaci habis-habisan, alhamdulillah tumbuh pesantren Bu. Sekarang di Australia ada, di jalur Gaza tuh ada juga pesantren di sana Darut Tauhid. 36 cabang yang nggak pernah terpikirkan. Berkah gara-gara dihina, jadi sadar diri, dipuji, lupa diri. Terima kasih ya ibu-ibu yang menghina saya. Karena selama ibu ngehina saya, pahala ibu dikasihin ke saya, terus dosa saya diangkut oleh ibu-ibu. Nah naonan atau make ikut campur. Bapak mah tidak menghina, dia pengen berguru cenah. Nah apalagi nih? Teng. Masih banyak. G apa? Galak. Aduh, ini harus nih. Bapak tahu nggak salah satu yang membuat hidup kita tidak bahagia? Salah satu yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Salah satu yang membuat kita tidak termasuk ahli takwa. Tahu tidak apa? Ali Imran 134. Penyebabnya adalah
kita ini orang yang pemarah. Orang yang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dengerin ini Bapak, Pak, pemarah tuh jelek dalam Islam itu. Tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya. Perintah Allah itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan amarah, maafkan, berbuat baik. Itu yang membuat kita bahagia, sehat hatinya, ahli takwa, dan ditolong oleh Allah dalam urusannya. Yang gede-gede ambak, ayo tobat. Punya program, Bu, Ibu, maukah punya suami pemarah? Jawab, mau tidak punya suami pemarah? Yang jelas, mau tidak? Sama kami juga ya, tidak mau dimarahin istri terus menerus ya Pak ya. Sekarang saya mau ngebela ibu-ibu. Lelaki dengar, Pak, dengerin ya. Bu, Ibu yang baik hati, kalau ibu melakukan kesalahan, ibu maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dimarah mau tidak? Catat, istri salah tidak mau dimarah. Dicuekin mau tidak? Catat, istri tidak mau dicuekin. Maunya gimana Bu? Dinasehati tapi dengan lemah lembut. Jangan kasar ke istri. Catat laki. Dinasehatinya mau di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi. Catat, jangan suka nasehatin istri di depan anak-anak ya Bu ya. Malu istri itu, benar Bu? Nasihati di tempat yang privasi, terjaga, di kamar kecil, makin tersembunyi makin aman. Betul Bu? Nasihatnya ingin panjang lebar atau simple? Simple. Jangan bertele-tele. Betul Bu? Mau diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Jangan ngungkit-ngungkit. Begitu Bu? Jangan suka ngungkit-ngungkit yang sudah-sudah. Betul Bu? Catat Pak. Simple, tidak bertele-tele, tidak mengungkit-ngungkit. Itu yang diharapkan ibu-ibu. Betul Bu? Udah gitu ibu mau dimaafkan. Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Sebelum minta maaf, udah kita nasihatnya simple, nggak boleh bertele-tele dan nggak ngungkit. Udah gitu langsung dimaafkan sebelum ibu minta maaf. Begitu Bu? Udah itu ibu mau nggak dikasih tambahan uang oleh suami? Udah gitu langsung kasih duit. Ini ibu harapannya luar biasa, karena harapan ibu menolong suami mengamalkan Ali Imran 134, yaitu orang yang soleh, orang yang takwa, menahan amarah, memaafkan, dan berbuat kebaikan. Ini permintaan luar biasa dari istri yang mengharapkan suaminya jadi orang yang diridhoi Allah. Berbahagialah para suami yang dibantu oleh istrinya jadi menahan amarah, pemaaf, dan berbuat kebaikan. Hebat kan Pak? Bu, suami seperti tadi hebat tidak Bu? Keren tidak? Waduh, keren sih ya. Pengen tidak suami ibu begitu? Baik, pertanyaan terakhir untuk ibu-ibu. Kalau ibu ke suami gitu enggak?
Ya nasib kita begitulah Pak. Bu, ibu pengen keren tidak? Pengen jadi ahli takwa tidak? Atau jangan cuma nuntut, amalkan ibu juga. Kalau suami salah digimanain? Jangan barudak bapak maneh gitu, tidak boleh. Jangan ngomongin suami ke anak-anak. Ibu nggak usah marah. Ibu juga bicaranya simpel. Jangan bertele-tele dan jangan ngungkit-ngungkit. Si bapak ini bahagia. Sabar ya Pak ya. Ya memang udah nasib kita begini Pak. Jangan suka ngungkit-ngungkit kan. Udah gitu ibu langsung maafkan suami teh sebelum minta maaf. Udah gitu ibu kasih apa aja lah yang bisa bikin suami bahagia. Ibu teh mau solehah tidak? Nah itu rumusnya. Udah jangan marah-marah. Kemarin di Mekah ada seorang bapak-bapak umur 70 tahun Pak. Sehat, segar, awet muda, fresh. Kakek kok seger banget sih? Apa rahasianya? Rahasia saya sederhana. Apa? Saya tidak mau berdebat. Saya tidak suka bertengkar. Saya menjauhi perdebatan yang tidak ada manfaat. Oh iya kek? Jadi kakek tidak suka berdebat? Tidak. Apa memang karena dengan tidak berdebat bisa jadi sehat, bisa jadi awet muda? Masa sih menurut saya sih asa nggak mungkin kek. Saya setuju dengan pendapat saudara. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Setuju. Beres. Mau ngapain juga berdebat ya? Makanya bapak kalau kata istri, Pak, jadi suami itu dong sing soleh, jadi tauladan. Sholat ke masjid Pak. Lelaki yang sholatnya di rumah terus namanya lelaki solehah. Gak mau saya punya suami solehah. Ke masjid Pak, ngaji tambah dong. Dari dulu ngimamin cuman ina atau ina. Apa jawaban bapak? Saya setuju Bu dengan pendapat. Beres. Ibu juga jangan berantem di rumah teh. Bu, ayo dong, harus ada buktinya. Ibu pengajian kayak makan obat sehari 3 kali, tapi yang berubah cuma seragamnya. Ayo dong, kelakuannya berubah. Yang naik tuh cuma cicilan, iman dong yang meningkat. Apa jawaban ibu? Saya setuju Pak. Beres. Enak tidak nih kalau gitu? Saya rada-rada malas berdebat Pak. Mau ngapain? Saya juga sudah tua nih Pak. Umur 62, anak 11, cucu 17. Setahun lagi 63 ya kan? Tapi ibu kalau mau duluan silahkan. Ya kan? Rasul 63, nggak mau lah. Umur yang tinggal sedikit lagi ini. Pakai yang nggak jelas gitu, mau ngapain bertengkar? Betul tidak? Capek-capek. Cetek lah urusan dunia mah. Kan ada yang 80 tahun juga segar terus Pak. Abah gimana caranya supaya segar terus? Saya tidak mau marah, kecuali untuk hal yang penting. Apa resep yang kedua? Ternyata duniawi ini nggak ada yang penting. Beres aja. Makanya kalau ada yang kentut, ya sudah selesai. Mau ngapain kita ngambek ya nggak? Ya udah selesai masalahnya, betul tidak? Iya mau. Jangan kentut. Gimana jangan? Kan udah. Nggak bisa dipulangin, betul tidak? Ya tapi kan bau. Berarti ibu nggak kena COVID ya kan? Beres. Simple hidup mah, benar tidak? Mau ngapain semua urusan dibikin ribet? Kita bentar lagi juga mati. Udah habis belum?
dipercepat. Iya. Iri dengki. Iblis iri sama Adam. Penyebabnya ujub, merasa diri lebih baik. Hasilnya dilaknat. Qabil Habil pembunuhan pertama karena iri. Iri itu dia yang zolim, dia yang sengsara. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik pangkat, dia naik tensi. Ibu, dengerin ini ya. Nggak akan bisa punya akhlakul karimah kalau di sini punya ghil, penyakit ghil yang lanjutannya adalah dengki. Setiap orang punya takdir masing-masing. Jangankan sekantor, jangankan seangkatan, seibu sebapa aja beda-beda takdirnya, benar? Mau ngapain mikirin rezeki tetangga? Mau ngapain mikirin rezeki teman? Suka-suka Allah yang ngebagikan. Kita mah lebih baik sibuk nyukurin yang ada. Mau ngapain? Kita dengki ke teman juga nggak ngerubah takdir dia. Kita udah sebel, malah lebih naik lagi pangkatnya. Kita yang muntah-muntah. Kita mah suka nggak rela lihat orang lain dapat nikmat tuh. Ibu, jangan noongin rumah tetangga. Tetangga beli TV, dia beli TV, nggak mungkin. Ngapain? Allah ngasih rezeki, kenapa kita yang capek? Sampai copot gardeng dipakai noongin tetangga. Mau ngapain juga? Ini akan pindah ke kita rezekinya. Nih tesnya ini nih ya, dengerin. Misal saya mau bagi-bagi rezeki ya, ke ibu-ibu dulu, ke bapak dulu. Dah, saya ke bapak-bapak dulu lah ya. Misal setiap yang ibu dulu, mau ibu dulu? Oke. Ibu, misal ibu mau dikasih berapa nih? 10 juta, 20 juta per orang. 20 juta per orang, 20 juta cukup? Cukup. Ya, misal setiap ibu-ibu yang hadir dikasih 20 juta per orang ya. Dan bapak-bapak akan saya beri masing-masing sekitar 100 juta per orang. Tuh, hanya cerita aja udah sebel ibu-ibu. Cuman cerita yang ngarang udah sebel. Siapa yang mau ngasih yang kita mah hati teh gampang busuk. Siapa yang mau ngasih 100 juta kali liur. Oh, si amat tuh adil, hanya ke kaumnya aja. Siapa yang mau ngasih? Kita mah cerita aja udah dengki. Kemarin cerita, ibu-ibu mau diongkosin ke Singapura, ditraktir 3 hari di sana, mau? Bapak-bapak umroh. Oh, udah sebel lagi. Ini teh hanya menceritakan betapa mudahnya kita dengki. Untuk yang hanya tidak rasional juga tetap dengki. Hati-hati ya, sebentar lagi Indonesia memasuki dengki nasional. Pilpres tahun 2024 bisa ada, bisa nggak ada ya. Dengar pesan saya yang pertama, tenang. Nggak tenang juga tetap ada ya kan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita belum tentu hidup 2024, betul tidak? Udah liar dari sekarang, dan capresnya juga belum ada yang daftar. Tenang aja ya. Yang ketiga, ingat baik-baik, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan presiden. Jangan sampai habis-habisan mikirin capres tapi nggak ingat ke Allah. Baca surat Ali Imran ayat 26. Yang menentukan jabatan apapun siapapun itu adalah Allah. Makanya tugas kita tuh hanya sempurnakan saja. Cari mana yang kira-kira ahlinya mengurus negeri ini, cari kira-kira mana yang paling kenal ke Allah, paling taat ke Allah, paling bisa jadi contoh, terus istiqoroh, bismillah, coblos. Udah, jangan nyebut-nyebut apa-apa, saya bukan orang politik ya.
Enggak, saya hanya ingin kita tuh tidak emosional. Gimana kalau itu beda dengan kita? Enggak apa-apa, beda juga. Enggak usah marah-marah. Tiap orang kan amalnya masing-masing. Bismillah coblos, udah selesai. Tinggal doakan. Nanti siapa yang jadi, siapapun yang nanti takdirnya jadi, tetap doakan kebaikan. Mau ngapain doa jelek? Walaupun pilihannya enggak kepilih ya enggak apa-apa. Kumaha Allah we. Dan yang menjamin kita mah bukan presiden, benar? Dari dulu juga ganti-ganti presiden, tetap we ibu jadi tua, ya kan? Bapak juga jadi aki-aki. Jangan ikuti pendapat si bapak itu tuh. Siapa yang viral tuh Pak? Menurut bapak bagusan mana? Zaman Pak Harto atau zaman Pak Jokowi? Menurut saya sih enakan zaman Pak Harto. Emang kenapa Pak? Ya iya, dah dulu saya istri masih muda katanya. Ya, tuh nyambung ya nggak? Jangan ribet, jangan jadi dosa pilpres, benar? Jangan jadi ngotorin hati. Ingat baik-baik, dari dulu juga udah berulang-ulang, benar? Kita harus bahagia dengan pilpres ini. Gak usah musuh-musuhan. Tidak ada lagi kecebong dan kampret, karena sudah bersatu. Namanya kecepret kita ini. Udah selesai. Aduh, satu lagi apa? Jujur ya. Dikira teh udahan. Itu teh gongnya. Udahlah, relax aja ya. Relax aja. Perbedaan pendapat mah normal. Yang jangan tuh busuk hati, busuk omongan, busuk pikiran, ya. Relax saja. Yang menjamin kita tuh Allah, bukan presiden. Presiden belum tentu ingat ke kita, benar? Tapi Allah selalu ingat ke kita. Terakhir, licik. Apa lawannya licik? Jujur. Licik itu penyakit, jujur itu bahagia. Semua orang hormat, respek kepada orang jujur. Qadarullah begitu. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi rasul, beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Ingat baik-baik ya. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur, karena dari jujur yahdi ilal birri. Jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan yahdi ilal jannah, surga. Tidak bisa orang berbuat baik dengan benar kalau dia tidak jujur. Karena orang tidak jujur, baiknya hanya untuk menutupi ketidakjujurannya. Ibu bapak, bu, mau belanja ke tukang sayur yang jujur, yang licik? Pak, ingin punya anak jujur, anak tukang bohong? Jawab Pak. Pak, apakah bapak ingin punya istri yang jujur, istri pembohong? Apakah bapak ingin punya istri yang jujur? Mau punya istri yang jujur? Walaupun bapak, jangan nyebut bohong dong bu. Walaupun bapak sedang berusaha jadi ahli jujur gitu, yang positif perkataan tuh. Bu, ibu, apakah ibu ingin punya suami yang jujur? Apakah ibu mau suami ibu jujur? Mau? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Ini dia, berat Pak. Negara kita masih lama Pak. Dan para ruguh kita. Suami ingin istri jujur, padahal dia nggak jujur juga. Istri ingin suami jujur, giliran jujur pingsan. Katanya penjahat juga Pak, cari temennya tuh yang jujur. Lu harus jujur loh sama gue. Kata anak buahnya, tapi kan kita penjahat Bang. Enggak apa-apa, yang penting penjahat jujur. Aneh. Bapak ibu yang baik, tidak ada bahagia dalam ketidakjujuran. Pasti tidak bahagia. Karena Allah hanya memberikan bahagia pada iman dan amal soleh. Jujur tidak amal soleh. Orang yang tidak jujur tidak akan
akan pernah bahagia. Ingat baik-baik. Karena Allah tidak memberikan bahagia pada kemaksiatan. Bapak-bapak, jangan silau oleh dunia, ya. Gak apa-apa sedikit tapi barokah daripada banyak nyiksa di dunia, nyiksa di akhirat. Bahagia itu datang dari cukup, bukan dari banyak. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan. Jangan tergiur untuk berbuat tidak jujur. Demi Allah, orang tidak jujur tidak akan pernah bahagia di dunia ini, di kubur maupun di akhirat nanti. Karena kejujuranlah derajat kedua sesudah kenabian, sidikin. Semoga kita menjadi orang yang tawadu, orang yang senang bermanfaat bagi orang banyak dengan ikhlas, menjadi orang yang ikhlas dalam berbuat apapun, tidak ria. Semoga kita menjadi orang yang tidak emosional, tegas dan santun. Semoga hati ini bebas dari kedengkian, ikut bahagia dengan kebahagiaan saudara kita dan ikut sedih dengan keprihatinan. Dan semoga Allah menggolongkan kita orang yang jujur, istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami perbuat. Hapuskan ya Allah sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Bersihkan dari sekotor dan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, Engkau pasti melihatnya. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat ya Allah. Berikan kekuatan kami bisa menghindari dosa. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua dosa kami kepada orang tua. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya. Jadikan orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya, jadikan ahli sorga ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, yang benar-benar beriman teguh. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari segala bala wal fitnah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Karim. Titipkan kepada kami para pemimpin yang bertakwa padamu, yang jadi tauladan kebaikan bagi hamba-hambamu, yang dapat membimbing kami di jalanmu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.